Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidra dengan NIM A32144056. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar hukum Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar hukum Indonesia dengan dosen pengampu. Dengan izin saya sebut namanya Bapak Dr. Hastin SPD MPD. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengantar hukum Indonesia. Pengantar hukum Indonesia atau disebut PHI adalah ilmu pengetahuan yang menjelaskan tentang hukum yang berlaku di Indonesia secara keseluruhan. Ilmu pengetahuan yang dimaksud adalah untuk mengetahui perbuatan atau tindakan manakah yang menurut hukum dan manakah yang melawan hukum. A. Kebutuhan akan hukum. Terdapat 3 poin. Yang pertama, manusia sebagai individu perlu hidup berkelompok. Yang kedua, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Yang ketiga, Aristoteles mengatakan manusia itu adalah zona collocation, yang artinya manusia pada dasarnya selalu ingin bergaul dengan sesama manusia lainnya. Adanya kelompok manusia yang memiliki aturan norma, yaitu norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Selanjutnya B. Definisi hukum menurut Immanuel Kant. Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain. Terus Prof. Soediman. Hukum berkaitan dengan kehidupan manusia untuk tata tertib di dalamnya berdasarkan keadilan. Selanjutnya Prof. Utrecht. Himpunan petunjuk atau larangan. Dan selanjutnya kita memasuki bagian C, tujuan hukum. Hukum mengatur pergaulan hidup manusia agar damai. Keadilan berasal dari Tuhan, tetapi manusia memiliki kemampuan untuk merasakannya. Hukum bertujuan menjaga keutuhan hidup dan keseimbangan dalam kelompok sosial. Ciri hukum sebagai norma adalah melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Yang membentuk hukum adalah negara. Hukum positif atau ius constitutum adalah hukum yang berlaku pada suatu tempat tertentu dan waktu tertentu. Sekarang kita memasuki bagian D, ciri-ciri dan unsur-unsur hukum. Ciri-ciri hukum. Yang pertama, mengandung perintah atau larangan. Yang kedua, perintah dan atau larangan tersebut harus dipatuhi. Unsur-unsur hukum yaitu mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, dibentuk oleh badan resmi yang berwenang, bersifat memaksa, pelanggaran dikenakan sanksi tegas. Asas penyelesaian konflik hukum Indonesia. Lex superior derogat lex inferior, yang artinya hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Yang kedua, lex specialis derogat lex general, yang artinya hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Yang ketiga, lex posterior derogat lex prior, yang artinya hukum yang lebih baru mengesampingkan hukum yang lama. Kita memasuki bagian F, definisi hukum. Immanuel Kant pernah mengatakan 200 tahun yang lalu, "Ni suken die juristen elni definition zu ihren begreif von Reidi", yang artinya masih juga para sarjana hukum mencari suatu definisi tentang hukum. Hal ini diperkuat oleh Prof. M. Eljeven Apeldoorn dalam bukunya yang berjudul In Leading Thoughts That Study, mengatakan bahwa tidak mungkin memberikan sesuatu definisi hukum. Oke, selanjutnya G, definisi tata hukum. Terdapat 4 poin. Yang pertama, definisi tata hukum berasal dari istilah Belanda res, yang berarti memberikan tempat yang sebenarnya bagi hukum. Yang kedua, tata hukum memastikan hukum tersusun dengan baik dan tertib agar mudah diketahui serta diterapkan dalam menyelesaikan peristiwa hukum. Yang ketiga, menurut Prof. Soediman, tata hukum Indonesia atau hukum positif adalah hukum yang berlaku saat ini di Indonesia, bukan di negara lain, dan tidak mencakup hukum masa lalu atau masa depan. Yang keempat, dalam tata hukum terdapat hukum positif, yaitu hukum yang berlaku di suatu tempat dan waktu tertentu, serta hukum yang pernah berlaku yang tetap disebut hukum meskipun tidak lagi digunakan. Telah berakhirnya penjelasan